Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Yurinabila dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan profil tugas akhir saya. Tugas akhir saya berjudul SIPA Projar, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pantauan Proses Belajar dan Mengajar untuk SMP Alfredo Surakarta. Di sini saya merupakan bimbingan dari Ibu Berliana Kusumariasti. Langsung saja saya jelaskan detailnya. Jadi SIPA Projar ini merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan pantauan hasil proses belajar dan mengajar siswa di SMP Alfredo Surakarta. Sistem Informasi Pantauan Belajar Mengajar atau SIPA Projar ini memiliki 5 aktor. Yang pertama yaitu admin yang memiliki kuasa penuh untuk memanajemen data di dalamnya. Yang kedua guru. Yang ketiga adalah siswa. Yang keempat orang tua. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah. Saya jelaskan terlebih dahulu di bagian admin. Di halaman pertama ini akan ditampilkan form login. Dari kelima aktor ini akan melalui halaman login yang sama. Di sini saya tuliskan terlebih dahulu untuk login admin. Nah, di bagian admin ketika berhasil login akan ditampilkan dashboardnya seperti berikut. Nah, yang pertama untuk data siswa. Nah, di bagian data siswa ini dapat dilakukan tambah data, melihat data itu sendiri, melihat detail data siswa, melihat detail data orang tuanya, edit data siswa, edit data orang tua, serta hapus data siswa. Nah, di bagian tambah data siswa ini akan kita coba. Tambah data siswa akan ditampilkan 2 pilihan. Yang pertama, tambah data secara manual atau satu persatu menambahkan data. Atau di sebelah kanan ini ada tambah dengan import atau mengupload data Excel yang sudah berisi data-data siswa. Nah, kita coba terlebih dahulu di bagian tambah data siswa secara manual. Nah, di sini akan ditampilkan form inputnya. Kita coba isikan. Nah, setelah itu akan ditampilkan form input data orang tuanya, karena satu siswa wajib memiliki satu data orang tua atau walinya. Nah, setelah itu kita coba simpan. Nah, iya. Nah, data sudah tersimpan. Nah, untuk selanjutnya kita coba tambah dengan import data dari Excel. Nah, di sini saya sudah siapkan data yang berisi beberapa inputan data siswa. Nah, kita coba untuk upload datanya. Nah, di bawah form uploadnya akan ditampilkan data-data apa saja yang berada di dalam kolom-kolom Excel tadi. Nah, kita simpan. Nah, beberapa data yang ditambahkan di Excel tadi akan otomatis ditambahkan ke data siswa secara kolektif. Nah, di sebelah bagian kanan itu ada detail data siswa, melihat detailnya, atau mengedit data siswa, dan menghapus data siswa. Nah, untuk detailnya kita lihat, ini di sini akan ditampilkan detail data siswanya, detail data kelasnya, kelas yang pernah
ditempati siswa tersebut. Nah, di sebelah kanannya ada detail data orang tuanya. Nah, sedangkan untuk edit data siswa dan data orang tuanya ada di sebelah bagian kanan ini. Kita coba untuk edit datanya. Lalu kita simpan. Data akan terupdate. Bagian data guru. Nah, di bagian data guru ini kurang lebih seperti manajemen data siswa, yaitu tambah data siswa, edit data siswa, detail datanya, serta hapus datanya. Nah, namun yang membedakan di sini adalah tambah data guru tidak bisa secara kolektif seperti tambah data siswa. Jadi, tambah data guru ini haruslah satu per satu. Nah, lalu kita coba untuk melihat yang warna merah. Nah, untuk di warna merah ini, guru belum menjadi wali kelas. Nah, kita coba untuk tambah dia menjadi wali kelas. Nah, kita simpan. Nah, guru tersebut sudah menjadi wali kelas. Nah, untuk detail dan hapusnya kurang lebih sama seperti sistem informasi yang lain. Nah, di bagian angkatan ini terdiri dari data kelas, data tahun ajaran, dan data angkatan itu sendiri. Nah, kita coba lihat ke data kelas. Nah, kurang lebih sama seperti data guru dan data siswa. Nah, lalu kita pindah ke data tahun ajaran. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa tabel. Kurang lebih cara kerjanya sama seperti data siswa dan data guru dan data kelas yang sebelumnya tadi. Nah, di sini yang menunjukkan aktif adalah tahun ajaran yang sekarang ini aktif atau digunakan. Nah, untuk yang tidak aktif ini adalah yang sudah tidak digunakan tapi masih bisa diakses. Seperti itu. Lalu kita pindah ke data angkatan. Nah, data angkatan di sini akan ditampilkan form pencarian untuk data angkatan tahun ajaran berapa yang akan kita lihat. Nah, kita ambil salah satu contoh, ya ini. Kita lihat di sini akan berisi beberapa data kelas di dalamnya. Nah, data kelas ini di sebelah kanannya ada dua button, yaitu detail dan hapus. Nah, ketika kita tekan detail, di sini akan ditampilkan data HRT-nya atau wali kelasnya yang tadi sudah disebutkan, dan juga data-data siswa yang masuk ke dalam kelas ini. Nah, lalu menuju ke selanjutnya yaitu jadwal. Jadwal di sini merupakan manajemen data jadwal untuk setiap kelasnya. Di sini terdapat dua sub. Yang pertama sesi, yang kedua jadwal itu sendiri. Nah, di bagian sesi ini akan ditampilkan data dari sesi jam pelajaran. Misalkan di sini ada sesi 1, sesi 2, dan seterusnya. Nah, untuk manajerialnya kurang lebih sama, yaitu bisa tambah data, edit data, dan juga hapus data. Nah, selanjutnya ke bagian jadwal itu sendiri. Nah, di sini akan diberikan form untuk cari data. Yang pertama kita akan menginputkan tahun ajarannya dan juga kelasnya. Kita coba salah satu. Di sini akan ditampilkan data-data untuk setiap harinya. Ada hari Senin hingga hari Sabtu. Nah, di sini akan ditampilkan error ketika jadwal yang dimasukkan bertabrakan dengan jadwal yang lain. Entah itu dari gurunya atau ruangannya. Kita coba.
Nah, akan ditampilkan error. Nah, yang selanjutnya yaitu catatan harian. Nah, sama di sini akan ditampilkan untuk tahun ajaran dan kelasnya. Kita pilih salah satu. Nah, di sini akan ditampilkan catatan harian kelas dan juga catatan harian personalnya. Nah, di sini kita coba lihat di bagian catatan harian kelas. Nah, catatan harian kelas ini merupakan data catatan harian untuk satu kelas keseluruhan. Jadi, semua siswa yang berada di dalam kelas ini bisa mengakses. Nah, berbeda dengan catatan harian personal. Jadi, kita coba lihat. Nah, catatan harian personal ini hanya bisa dilihat atau diakses oleh orang-orang tertentu yang dipilih. Seperti ini kita lihat salah satu siswa. Jadi, catatan harian personal tiap siswa ini bisa jadi akan berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah presensi. Di bagian presensi ini akan ditampilkan rekapannya, tapi terlebih dahulu kita inputkan data guru dan bulan apa yang akan kita tampilkan. Nah, kita coba salah satu. Nah, akan ditampilkan rekapan presensi seperti berikut. Lalu yang terakhir yaitu user. Kita coba. Nah, di bagian ini admin berhak untuk menambah data user, mengedit, atau menghapus data user tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu di bagian admin. Nah, lalu kita pindah ke aktor guru. Kita logout terlebih dahulu. Nah, kita sudah berhasil login di salah satu akun guru. Nah, tampilannya kurang lebih sama seperti ketika kita login sebagai admin, tapi ada beberapa yang admin bisa lakukan tetapi guru tidak bisa lakukan. Nah, contoh di bagian data siswa. Nah, di bagian data siswa ini, seperti yang tadi kita lihat, di bagian admin bisa menambah, menghapus dan mengedit datanya, tapi di bagian guru ini tidak bisa, hanya bisa melihat datanya dan detailnya saja. Nah, yang selanjutnya adalah data jadwal. Nah, di sini kita akan langsung ditampilkan tabel jadwal. Nah, di sini merupakan tabel jadwal untuk guru tersebut, guru ini yang sedang login. Jadi di hari Senin ada jadwal di kelas ini, hari Selasa ada di kelas ini, dan seterusnya. Nah, di sini guru bisa melakukan cetak datanya yang nanti outputnya adalah PDF. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sebelah kanan guru bisa melakukan cari data dengan menginputkan tahun ajaran yang akan dicari dan juga kelasnya. Seperti ini. Nah, untuk bagian jadwal ini yang akan ditampilkan yaitu hanya untuk tahun ajaran yang aktif. Sedangkan yang tahun ajaran tidak aktif tidak akan ditampilkan. Nah, yang selanjutnya yaitu catatan harian. Nah, di sini guru akan langsung ditampilkan kelas-kelas mana yang sedang berada di tahun ajaran yang aktif. Nah, kita lihat untuk salah satu kelas. Nah, di sini akan ditampilkan sama seperti di bagian admin, akan ditampilkan catatan harian kelasnya dan juga catatan harian personal. Nah, ke bagian catatan harian kelasnya terlebih dahulu. Di sini akan ditampilkan catatan harian kelas yang telah diberikan oleh guru tersebut.
Nah, di sini ada beberapa, sudah ada beberapa. Nah, lalu di bagian kanan ini bisa melakukan edit data dan juga hapus catatan harian yang telah diberikan. Nah, di sini akan ditampilkan button untuk buka file ketika guru menambahkan file. Guru menginputkan file. Nah, lalu di bagian kanan ada button untuk tambah data catatan harian kelasnya. Nah, di sini coba diinputkan. Nah, di bagian bawah ini ada opsi untuk kirimnya. Jadi, guru bisa mengirimkan pesan ini hanya untuk siswa, atau hanya untuk orang tua, atau bisa untuk keduanya. Jadi, siswa hanya bisa membaca ketika siswa ini nanti diberi checklist, dan begitu juga untuk orang tuanya. Nah, yang selanjutnya adalah catatan harian siswa atau catatan personal siswa. Nah, di sini akan ditampilkan nama-nama siswa yang masuk ke dalam kelas ini. Nah, di sini salah satu contohnya kita klik. Nah, akan ditampilkan catatan personalnya siswa tersebut. Nah, ya kita back lagi. Nah, di sebelah kanan akan ada button untuk tambah catatan personalnya. Catatan personalnya di sini bisa ditambahkan siswa siapa saja yang akan memperoleh pesan ini. Kita bisa menambahkan lebih dari satu. Nah, seperti ini. Kita pilih beberapa. Lalu untuk opsi kirimnya sama, kita bisa mengirimkan hanya untuk orang tua, atau hanya untuk siswa, atau untuk keduanya juga bisa. Nah, yang selanjutnya yaitu presensi. Nah, presensi ini akan ditampilkan dua sub. Yang pertama ada untuk presensi hari ini, yang kedua presensi saya. Nah, di bagian presensi hari ini akan ditampilkan jadwal di mana guru tersebut akan mengajar dan akan memberikan presensi. Nah, kita coba untuk melihat salah satunya. Nah, di sini akan diberikan untuk tambah log report dan juga presensi itu sendiri. Nah, untuk bagian log report ini merupakan materi apa yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Kita coba tambahkan. Nah, yang selanjutnya yaitu tambah presensi. Kita coba tambah. Nah, di bagian ini semua data akan default terisi hadir. Seperti itu, seperti ini. Nah, lalu kita bisa menambahkan data ketika siswa tersebut ada izin atau sakit. Jadi surat izinnya bisa diupload di bagian ini. Seperti itu. Nah, untuk upload di sini bisa PDF atau gambar. Kita coba untuk upload salah satu. Nah, akan ditampilkan seperti ini ketika sudah selesai input data presensi. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa kelas. Nah, kita coba isikan untuk salah satu, kita lihat di bulan Agustus. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa data di mana guru tersebut telah mengisikan data untuk kelas ini. Nah, di sini ada hadir, ada izin, seperti itu. Nah, di bagian atas ini ada detail. Nah, ketika kita klik,
Nah, akan menampilkan seperti ini. Menampilkan seperti di mana kita mengisikan pada presensi hari ini ya. Nah, seperti ini. Untuk aktor guru kurang lebih seperti itu hak aksesnya. Jadi tidak seperti admin yang bisa menambah, edit, dan hapus data dimanapun. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita ke aktor selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah aktor orang tua. Dan passwordnya sama, yaitu default 1234. Nah, ketika orang tua berhasil login, akan ditampilkan seperti ini. Akan ditampilkan data siswanya, nama dan juga NIS-nya, lalu ada catatan harian kelasnya, catatan harian personal atau catatan personal siswa, dan juga presensi untuk hari ini. Jadi berapa data yang telah ditambahkan untuk hari ini, seperti itu. Nah, tentu berbeda hak akses orang tua, admin, dan juga guru. Nah, di sini orang tua hanya berhak untuk mengakses presensi, jadwal kelasnya siswa, dan juga catatan harian kelas, dan juga catatan harian personalnya. Nah, di sini akan ditampilkan tabel yang berisi mata pelajaran siswa, jam pelajarannya, dan juga status kehadirannya. Nah, yang selanjutnya adalah jadwal pelajarannya. Nah, coba salah satu. Nah, akan ditampilkan tabel jadwal berdasarkan kelas yang dicari. Nah, di sini ditampilkan hari sesuai harinya, yaitu Senin sampai Sabtu. Nah, lalu yang terakhir yaitu catatan harian. Nah, di sini akan ditampilkan catatan harian kelasnya dan juga catatan personal siswa. Nah, di sini catatan harian kelasnya akan ditampilkan sesuai di mana dia berada saat ini kelasnya. Nah, selanjutnya di catatan personal siswa akan ditampilkan yang khusus hanya untuk siswa tersebut, dan juga opsi kirimnya itu untuk orang tuanya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebihnya itu untuk aktor orang tua. Nah, yang selanjutnya kita akan lihat ke bagian siswa. Nah, untuk tampilan awal ketika berhasil login seperti ini, sama seperti ketika orang tua. Nah, yang selanjutnya kita coba lihat ke bagian presensi. Nah, di bagian siswa ini sama seperti tampilan orang tua yang tadi kita coba. Nah, di sini yang membedakan hanyalah tampilan opsi kirimnya di bagian catatan harian. Nah, untuk catatan personal siswa ini sama, yang akan ditampilkan hanyalah opsi kirim yang hanya ditujukan untuk siswa atau yang ditujukan untuk orang tua dan siswa. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk aktor siswa. Nah, lalu kita menuju ke aktor yang selanjutnya, yaitu kepala sekolah. Nah, kita logout terlebih dahulu. Nah, kita masuk. Nah, lalu kita login sebagai kepala sekolah. Nah, ini adalah tampilan awal ketika berhasil login sebagai kepala sekolah.
Nah, di bagian kepala sekolah ini hanya bisa untuk menampilkan data-data yang telah diinputkan. Tampilannya seperti ketika kita menampilkan untuk aktor guru dan juga admin. Nah, ini kita coba untuk melihat di bagian data siswa. Di bagian data siswa ini akan ditampilkan tabel yang berisi data siswa, semua siswa. Dan di sini kepala sekolah bisa mengakses detail data siswa tersebut. Nah, seperti ini ketika ditampilkan untuk data guru. Tampilannya sama seperti kita mengakses sebagai admin, tapi yang membedakan di sini kepala sekolah tidak bisa menambah datanya, tapi hanya bisa melihat semua data guru dan juga detailnya, dan juga status HRT-nya. Nah, untuk di bagian detail data guru ini akan ditampilkan dua data. Yang pertama yaitu detail data guru itu sendiri, dan di sebelah kanan ini ada riwayat HRT. Nah, yang selanjutnya yaitu data kelas. Nah, di sini kepala sekolah akan diberikan form untuk input tahun ajaran dan kelas yang mana yang akan diakses. Nah, akan ditampilkan HRT-nya dan juga data-data siswa yang masuk ke dalam kelas ini. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu di bagian jadwal. Nah, ini juga akan ditampilkan form untuk mencari jadwal untuk kelas yang mana dan di tahun ajaran yang mana. Lalu yang selanjutnya yaitu catatan harian. Di sini kepala sekolah juga harus menginputkan tahun ajaran dan kelas yang akan dicari. Nah, selanjutnya kepala sekolah akan ditampilkan seperti ini. Ada catatan harian kelasnya dan juga catatan personal tiap siswanya. Nah, lalu yang terakhir yaitu rekap presensi. Di sini sama seperti kita login sebagai admin, kita menginputkan data guru, data bulannya, dan juga kelas yang akan dilihat. Nah, akan ditampilkan rekapan data seperti ini. Itu. Nah, mungkin kurang lebihnya itu produk tugas akhir dari saya, Laila Yurinabila. Nah, mungkin apabila ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan lebih jauh, bisa menghubungi saya di WhatsApp saya, yaitu 0896 4925 3618. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.